Katolik Santa Maria Tulungagung, Bapak Ibu Wali Murid SD Katolik Santa Maria Tulungagung, serta anak-anakku semua kelas 1 sampai 6 SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa secara virtual dalam kegiatan Meet and Greet Santo Vincentius. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Raya Santo Vincentius. Adapun tema dari perayaan Santo Vincentius tahun ini ialah perjumpaan yang menumbuhkan dan menyelamatkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesuai jadwal harusnya kegiatan Meet and Greet ini dilaksanakan secara live streaming melalui YouTube SDK Santa Maria. Namun karena terkendala jaringan yang down, sehingga acara Meet and Greet ini diadakan melalui tayangan video. Ibu berharap tidak mengurangi semangat serta antusias anak-anak untuk mengikuti acara Meet and Greet Santo Vincentius. Baiklah, Bu Bekti selaku pembawa acara pada kesempatan ini akan membacakan susunan acara dalam kegiatan
terhormat Suster Justin Putri Kasih selaku Pamong-Unit SD Katolik Santa Maria Tulungagung, yang terhormat Suster Grace Putri Kasih, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu karyawan SD Katolik Santa Maria Tulungagung, yang terkasih anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang sangat berbahagia pada hari ini, tepatnya tanggal 27 September 2021, kita bersama-sama merayakan Pesta Santo Vincentius yang telah mewariskan nilai-nilai keutamaan, kesederhanaan, kerendahan hati, cinta kasih, mati raya, dan penyelamatan jiwa-jiwa yang menjadi semangat karya dan pelayanan, khususnya di Yayasan Santa Luisa dan juga di sekolah kita yang tercinta. Suster, Bapak Ibu serta anak yang terkasih, pada perayaan Pesta Vincentius tahun 2021, kita mengambil tema perjumpaan yang menumbuhkan dan menyelamatkan. Setelah pada pagi hari tadi kita mendapatkan siraman kekuatan rohani dalam perayaan syukur misa memperingati Santo Vincentius, maka anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 saat ini akan dilanjutkan dengan kegiatan meet and greet yang akan diikuti oleh semua anak-anak. Dalam kegiatan ini nanti akan ada berbagai kegiatan di mana kami mengharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan ini dapat menguatkan, meningkatkan semangat Vincentian untuk semakin dihayati dan dihidupi dalam karya dan pelayanan dimanapun kalian berada. Ibu berharap kalian nanti bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir kegiatan. Ada beragam kegiatan. Semoga setelah mengikuti kegiatan ini, anak-anak bisa melakukan, bisa menghidupi dan melaksanakan nilai-nilai Vincentian ini baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja anak-anak berada. Demikian Suster, Bapak Ibu serta anak yang terkasih, selamat berproses, selamat mengikuti kegiatan pada hari ini, dan selamat merayakan Pesta Santo Vincentius. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mendorong hatiku
Perjumpaan yang menumbuhkan dan menyelamatkan Santo Vincentius. Vincentius lahir pada tanggal 24 April 1581 di desa Puy, dekat kota Dax, Prancis. Ayahnya bernama Jean de Paul dan ibunya bernama Bertrand de Morat. Vincentius adalah anak yang sangat cekatan, kreatif dan paling menonjol kecerdasannya dibandingkan dengan 5 saudaranya. Vincentius lahir dalam keluarga petani yang sangat sederhana, meskipun tidak terlalu miskin. Oleh karenanya, sejak kecil Vincentius sudah bekerja untuk membantu orang tuanya. Dia bekerja sebagai penjaga ternak. Pada umur 15 tahun, Vincentius masuk sekolah berasrama yang dikelola oleh para imam Fransiskan di kota Dax. Selain belajar, Vincentius juga bekerja sebagai pengasuh anak-anak keluarga de Comé. Mulai saat itu keluarga de Comé banyak menjadi pendukung Vincentius dalam usahanya, antara lain dengan menuntun Vincentius ke jenjang imamat. 2 tahun kemudian, Vincentius melanjutkan studinya ke Universitas Toulouse berkat pengorbanan ayahnya yang menjual sepasang lembu untuk biaya pendidikannya. Vincentius memanfaatkan kesempatan itu dengan rajin dan tekun dalam belajar. Pada tanggal 23 September 1600, Vincentius ditahbiskan menjadi seorang imam. Saat itu umurnya baru 19 tahun lebih 5 bulan. Setelah menjadi imam, Vincentius berusaha memperoleh kedudukan yang sepadan dengan jabatannya itu. Pertama-tama, dia berjuang untuk menjadi pastor paroki di Til, namun gagal. Pada tahun 1601 pergi ke Roma untuk memperjuangkan karirnya. Namun setelah beberapa bulan ia terpaksa kembali ke Toulouse tanpa hasil. Vincentius tidak putus asa. Selanjutnya, kemungkinan Vincentius ingin menjadi uskup, tetapi untuk itu diperlukan banyak uang dan lagi-lagi gagal. Pada tahun 1607, sekembalinya dari Afrika, Vincentius menjumpai Monsignor Pedro Montorio dan diajak ke Roma. Pada tahun 1608, Vincentius kembali ke Paris tanpa hasil. Mengapa Vincentius menjadi imam? Vincentius mau menjadi imam karena pada saat itu imamat merupakan satu-satunya jalan bagi orang miskin seperti dia untuk meningkatkan status sosial dirinya dan keluarganya. Kegagalan-kegagalan yang dia alami kemudian mendorongnya untuk berpikir, apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupku? Dari keprihatinan inilah Vincentius mencari pembimbing rohani, yaitu Pierre de Bérulle. Dalam bimbingannya, pelan-pelan Vincentius mengerti apa yang tidak beres dalam hidupnya. Menjadi imam harus memberikan hidupnya untuk Tuhan dan sesama. Vincentius mulai melibatkan Tuhan dalam panggilannya. Pada tahun 1613, Vincentius diajak Romo de Bérulle untuk menerima tugas baru sebagai pengasuh anak-anak keluarga Gondi. Pelan-pelan Bapak dan Nyonya Gondi mulai menghargai Vincentius, sampai akhirnya dia dipilih oleh mereka untuk menjadi pembimbing rohani. Pada bulan Januari 1617, Vincentius berada di Folleville bersama keluarga Gondi. Di sana, Vincentius memberi pelayanan pengakuan dosa kepada seorang petani yang dianggap saleh, namun ternyata diambang kebinasaan abadi karena dosa-dosanya. Pada masa Prapaskah tahun 1617, Vincentius meninggalkan istana keluarga Gondi tanpa pamit dan memilih menjadi pastor di paroki Satyong-Ledong. Di sana, Santo Vincentius melalui khotbah mendorong umat untuk memberi perhatian kepada sebuah keluarga yang saat itu semua anggotanya sakit parah dan terlantar karena tidak ada yang merawat.
Semua peristiwa di Followfield dan Satyong Ledom semakin mengarahkan seluruh hidup Santo Vincentius kepada Tuhan dan sesama. Perjumpaan yang menumbuhkan dan menyelamatkan Vincentius diantaranya perjumpaan dengan keluarganya yang merawat dan membesarkannya dengan penuh cinta. Perjumpaan dengan keluarga De Come yang mendukung perjalanan pendidikannya untuk menjadi imam di tengah kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya. Perjumpaan dengan kegagalan-kegagalan dalam memenuhi ambisinya, yang kemudian membawanya kembali kepada Allah. Perjumpaan dengan Pierre de Bérulle yang berkat bimbingan dan teladan kawan-kawan membuatnya menyadari bahwa sebagai imam harus memberikan hidupnya kepada Tuhan dan sesama. Perjumpaan dengan orang-orang miskin yang mengubah arah hidupnya, dari yang awalnya berambisi untuk memperoleh jabatan, status sosial, dan meningkatkan ekonomi keluarga menjadi imam yang sesungguhnya, yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan sesama dalam pelayanan. Perjumpaan dengan keluarga Gondi yang mendukung pelayanannya. Anak-anak yang terkasih, demikianlah kisah hidup Santo Vincentius, juga pengalaman perjumpaan yang menumbuhkan dan menyelamatkannya, sehingga dia bisa menjadi imam yang sesungguhnya. Anak-anak Vincentian yang terkasih dalam Kristus, tadi kita telah menyaksikan bersama-sama perjalanan hidup Santo Vincentius, yang mungkin setiap tahun kita telah menyaksikan dan mendengarkan ceritanya, karena sekolah kita setiap tahun, yaitu pada bulan September tanggal 27, pasti memperingati Hari Vincentius. Namun pada hari ini kita diajak untuk tidak berhenti sampai pengetahuan sejarah yang kita miliki, tetapi kita diajak masuk dalam perjumpaan yang menumbuhkan dan menyelamatkan hidup, baik hidup kita sendiri maupun hidup sesama kita. Perjumpaan menandakan kita tidak sendiri. Kita sedang berada bersama dengan yang lain, bersama-sama dengan teman-teman kita, bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama dan ciptaan Tuhan yang lainnya dalam menghadapi peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu dalam hidup kita. Dan setiap hari kita pasti pernah mengalami perjumpaan. Begitupun dengan Santo Vincentius. Namun, anak-anak semuanya, pertanyaannya sekarang adalah perjumpaan seperti apa yang pernah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, untuk bisa mengalami perjumpaan yang dapat menumbuhkan dan menyelamatkan, pertama-tama kita harus berjumpa dengan Tuhan, Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui doa, keheningan, membaca, mendengarkan dan merenungkan kitab suci atau firman Tuhan. Bahkan banyak lainnya kita berjumpa dengan Tuhan.
dengan pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Dari perjumpaan dengan Tuhan, kita berjumpa dengan diri kita sendiri, yaitu dengan menerima diri kita dengan penuh syukur dari kekurangan dan kelebihan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya, kita bisa membawa perjumpaan yang kita alami dengan Tuhan dan diri sendiri dalam perjumpaan dengan sesama. Dalam sesama kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hadir. Maka anak-anak yang terkasih, perjumpaan yang kita alami dengan yang lainnya akan menjadi perjumpaan yang menumbuhkan dan menyelamatkan, karena yang menjadi dasar perjumpaan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Anak-anak Vincentian yang terkasih, perjumpaan akan menumbuhkan dan menyelamatkan kalau kita memiliki kepedulian terhadap apa yang kita jumpai. Misalnya, aku berjumpa dengan temanku yang tidak membawa bekal dan dia lapar. Maka dengan segera aku membagi bekalku. Aku melihat ada sampah di halaman, ada daun kering yang jatuh dan tisu. Maka aku akan segera mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Aku melihat seorang nenek berjualan kerupuk keliling, dan kerupuknya masih banyak. Serta melihat nenek itu terlihat sangat lelah, maka aku akan membeli kerupuknya dengan uang yang aku miliki. Ketika berjalan, aku melihat orang kehujanan, dan saat itu aku membawa payung dan juga memakai jas hujan. Maka aku akan memberikan payungku supaya orang tadi tidak kehujanan. Nah, anak-anak, semuanya itu dapat kalian lakukan apabila kalian mempunyai sikap yang empati. Kalian memiliki kepedulian terhadap orang lain. Juga kalian melakukannya tadi karena di dalam hati kalian sudah timbul keinginan, kesukaan, kegembiraan dengan menolong orang lain tadi. Semuanya itu anak-anak dapat kamu lakukan sebagai anak-anak Vincentian. Semuanya itu pasti akan kamu lakukan karena kalian semuanya mengenakan semangat Vincentian. Apa saja? Ya, semangat Vincentian itu antara lain kerendahan hati, kesederhanaan, cinta kasih, mati raga, dan penyelamatan jiwa-jiwa. Maka anak-anak, perjumpaan itu akan berkenan kepada Tuhan dan akan menumbuhkan dan menyelamatkan. Tidak hanya yang kita jumpai saja yang kita selamatkan. Tidak hanya orang lain yang kita selamatkan karena telah kita tolong, tetapi juga diri kita sendiri. Anak-anak Vincentian yang terkasih, maka marilah kita semua mulai pada saat ini dan seterusnya kita berusaha membantu orang lain, membantu menyelamatkan mereka yang kesusahan, membantu mengangkat penderitaan mereka walaupun sangat kecil, seperti yang telah kita lakukan di atas tadi. Menolong mereka, memberi teman yang sedang lapar,
dan masih banyak yang sudah kalian lakukan. Maka marilah kita bersama-sama melakukannya dengan mengenakan semangat Vincenzian, yaitu kerendahan hati, kesederhanaan, cinta kasih, mati raga, dan penyelamatan jiwa. Karena anak-anak Vincenzian, di dalam hati kalian sudah ada Kristus yang dengan sangat mencintai kalian, dengan kegembiraannya membantu kalian menumbuhkan semangat untuk mencintai sesama. Kita bersama-sama membuat anak-anak yang menangis karena kelaparan, ditinggal orang tuanya meninggal, apalagi pada masa pandemi ini. Kita bersama-sama berusaha membuat mereka yang menangis bisa tersenyum gembira menatap masa depan. Kalau kalian dapat melakukan itu dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, kelak kalian akan menjadi anak-anak Kristus. Kalian menjadi tangan Kristus untuk menyampaikan kasih-Nya kepada orang lain. Untuk bisa mengalami perjumpaan, membiarkan diri berjumpa dan dijumpai oleh Tuhan yang adalah kasih melalui sesama, peristiwa, dan segala yang ada di sekitar kita. Anak-anak Vincenzian yang terkasih, marilah kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia.
memperhatikan dan menyimak kisah hidup dan karya Santo Vincentius, serta memperhatikan dan mengikuti permainan tebak gambar dan kebutuhan yang telah diperankan oleh Bapak Ibu Guru, diharapkan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kalian menjadi tangan Tuhan untuk menyalurkan cinta kasih terhadap sesama yang membutuhkan, terlebih pada masa pandemi ini. Janganlah kita menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri, menganggap diri yang paling membutuhkan perhatian, bantuan, dan paling menderita. Masih banyak teman-teman kalian dan sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Marilah anak-anak, kita selalu berbuat baik kepada sesama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Karena kita semua adalah anak-anak yang menjadi tangan Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya seperti halnya Santo Vincentius yang selalu memperhatikan kaum papa. Salam sehat selalu. Salam Vincentia. Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Vincentius, yes. Teladan dalam pelayanan Vincentius, pelayan kaum bapa, menemukan bukti ada di tengah yang tak berdaya, yang terabaikan dunia. Vincentius diberikan kudata, berangkul yang hina-hina, membebaskan mereka dari belenggu. Pempahaman kasih-Nya memancarkan segenap cintanya, berikan isyaratku melayani. Aku diutus bukan hanya untuk mengasihi Ibu Bapa, tetapi untuk membuatmu dikasihi manusia. Aku diutus bukan hanya untuk mengasihi Ibu Bapa, tetapi untuk membuatku dikasihi manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, khususnya pada hari ini kami dapat merayakan pesta Santo Vincentius dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ya Tuhan yang Maha Baik, mampukan diri kami untuk dapat meneladan dan melanjutkan karya serta keutamaan Vincentius dalam kehidupan kami sehari-hari dan dimanapun kami berada. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Vincentia. Free, satu hari, satu tekad, satu tujuan, Vincentia, yes. Luar biasa untuk hari ini anak-anak. Terima kasih anak-anakku semua, juga Bapak Ibu orang tua murid yang sudah mendampingi